Shalom adik-adik, senang sekali hari ini Kak Flo bisa berjumpa dengan kalian semua secara online dalam Eko Kids Online Service. Dan hari ini adalah hari yang spesial, ada yang tahu hari apa? Betul sekali, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu kita akan berdoa dulu yuk sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami bersama untuk ibadah online hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Kiranya ibadah kami hari ini menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan berikan kami fokus, Engkau berikan kami hati seorang murid, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik Eko Kids, semuanya masih pada semangat? Hari ini kita akan ibadah Paskah secara online. Karena itu kalian harus tetap semangat, karena hari ini adalah hari yang spesial. Dan jangan berkecil hati karena kita tidak dapat berkumpul bersama pada tahun ini. Karena kakak percaya Tuhan Yesus tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu kalian semua harus selalu semangat hari ini walaupun ibadah dari rumah ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak akan ajak kalian semua untuk main game sama-sama. Pada semangat kan? Nah, main games hari ini adalah mengisi titik-titik dari sebuah ayat. Nah, ayatnya berhubungan juga tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan kasih-Nya bagi dunia. Karena Paskah berhubungan dengan dua hal, yaitu mengampuni dan menyelamatkan. Oke, kakak akan buka ayatnya. Dreng! Sudah muncul semua kan di layar kalian? Istilah titik-titik pada ayat yang ada di bawah ini, dan ada beberapa kata yang titik-titik kosong. Tugas kalian adalah mengisi titik-titik yang belum ada katanya, sesuai dengan ayat yang seharusnya. Ayatnya terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Gampang ya, ayat ini pasti udah familiar deh sama kalian semua. Untuk adik-adik yang belum tahu, boleh bertanya sama orang tuanya, kakaknya, adiknya, ataupun boleh juga buka langsung dari Alkitabnya. Untuk kamu yang buka dari handphone, jangan sampai tiba-tiba ada notifikasi terus kalian jadi lupa untuk nyari ayatnya ya. Oke, kakak kasih waktu, gampang banget. Ayo, udah ada yang tahu nih kayaknya jawabannya. Dan udah ada juga yang bener dari rumah. Untuk yang belum ketemu jawabannya, tetap semangat cari, kakak masih kasih waktu untuk kalian semua. Ayo, apa titik-titiknya boleh diisi? Gampang ya. Boleh juga tanya orang tuanya. Buka Alkitabnya, itu paling gampang. Makanya sebelum ibadah, jangan lupa untuk siapkan Alkitab kalian terlebih dahulu. Oke, kakak rasa waktunya sudah cukup. Sudah ada juga yang mulai jawab nih dari rumah. Coba dicek apakah jawabannya sesuai dengan jawaban kalian. Kita akan buka Yohanes 3 ayat 16. Kita akan buka apa isiannya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Selamat untuk adik-adik yang menjawab dengan benar, dan buat kamu yang belum jawab dengan benar, jangan berkecil hati, karena kita masih akan main games terus di ibadah Eko Kids Online Service yang berikutnya. Karena itu jangan lupa like dan subscribe untuk setiap postingan dari Eko Kids. Dan adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Jadi semuanya ayo semangat, hari ini hari kebangkitan Tuhan Yesus. Eko Kids, let's go! Shalom adik-adik. Shalom. Kakak yakin hari ini kalian semua di rumah baik-baik aja. Yeay. Kembali lagi bersama kita, saya Kak Cakra dan teman kakak. Kalala, dan di sini ada Kak Andres dan ada Kak Kun. Nah, kita hari ini mau ngerayain acara yang besar banget. Besar? Apa ya Kak besar? Nah, cluenya itu hari ini tanggal 12 April. 12 April itu Kak Cakra masa nggak tahu? itu hari Minggu, itu hari Minggu. Iya, hari Minggu. Nah, tapi kita mau ngerayain Paskah. Oh, Paskah. Iya, Selamat Paskah adik-adik. Semuanya semangat hari ini? Semangat. Kalau semangat hari ini? Semangat. Ayo dong, yuk kita semua nyanyiin satu lagu.
untuk supaya kita bisa bersukacita. Yeay! Oh, sukacitaku, param pam pam, senangku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita ulang dari awal. Oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sampai bawah Kak. Iya Kak. Naik, turun lagi. Lagi Kak. Sampai bawah. Naik. Sekali lagi. Pam pam pam. Kak, ngomong-ngomong kenapa Apa sih nih? kita harus bersukacita pas lagi Paskah? Oh aku tahu jawabannya. Karena kalau di hari Paskah bukan sekedar Tuhan Yesus mati di kayu salib, tetapi Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga kalala. Oh gitu. Iya. Emang Tuhan Yesus ngapain sih ngelakuin itu? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus semua dosa manusia di kayu salib, Kak. Oh, manusia itu kita ya? Iyalah Kak, semua itu aku, kakak, semua yang di sini dan semua adik-adik yang di rumah adalah manusia Kak yang ditebus sama Tuhan Yesus. Oh gitu, Tuhan Yesus baik banget ya? Baik banget dong Kak. Oh. Iya. Semua ya tepuk tangan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good. He is so good to you. He is so good to me.
Jesus. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Mari kita sembah yuk adik-adik. Kita sembah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Aku cinta Yesus. 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 Terima kasih Tuhan. 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 Haleluya. 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 Selamanya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Semua adik, semua lipat tangan, tutup matanya yuk. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih boleh Tuhan beribadah Tuhan. Tolong berkati kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Engkau pimpin, Engkau lindungi kami Tuhan. Engkau nyertai kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan, kalau sebenarnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, firman hanya yang datang dari-Mu saja Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan, buka pikiran kami Tuhan, agar Engkau bisa masuk Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Dan firman-Mu bisa bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Kami buka Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati di hari Minggu yang spesial ini. Kaplas mau mengucapkan selamat hari Paskah untuk adik-adik semua. Semoga di hari Paskah yang spesial ini kita bisa semakin mengasihi Tuhan dan semakin cinta Tuhan. Dan karena Tuhan Yesus mau kita belajar untuk memperingatkan hari Paskah ini. Oke, di hari yang spesial ini Kaplas ingin menyampaikan satu tokoh Alkitab yang begitu luar biasa yang dipakai Tuhan dengan begitu dahsyat, yaitu Yosua. Yuk adik-adik kita baca firman Tuhan, kita baca kitab kita buka di kitab kita di Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Yuk kita baca sama-sama yuk. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, kepada nenek moyangmu beribadah kepada seberang sungai Efrat, atau Allah Amori yang negerinya kamu diamin ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Di atas kebenaran firman Tuhan ini, adik-adik Kaplas ingin menyampaikan poin-poin yang kita bisa belajar dari Yosua. Itu yang pertama adalah kita belajar dari Yosua, takut akan Tuhan. Yosua begitu takut akan Tuhan sehingga Yosua bisa dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan Yosua itu adik-adik, dia orang pilihan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menggantikan Musa, membawa bangsa Israel itu bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan bagi Abraham dan bagi bangsa Israel. Begitu luar biasa kan Yosua dipakai Tuhan adik. Dan kakak yakin dan percaya jika kalian takut akan Tuhan, kalian juga akan bisa dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa seperti Yosua. Dan kakak yakin dan percaya jika kalian takut akan Tuhan, bahkan Tuhan akan pakai kalian membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Orang tua kalian, teman-teman kalian, sahabat kalian, bahkan orang lain yang belum mengenal Tuhan bisa kalian bawa untuk menjadi percaya kepada Tuhan karena kalian takut akan Tuhan. Seperti Tuhan pakai Yosua. Dan kakak yakin dan percaya Tuhan akan pakai adik-adik dengan juga begitu biasa. Yang pertama kita harus belajar dari Yosua adalah takut akan Tuhan. Bagaimana kak cara belajar takut akan Tuhan? Dengan cara kalian beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ikhlas, dan dengan sungguh-sungguh berdoa. Setiap hari baca firman, setiap hari berdoa, setiap hari minta tuntunan Tuhan. Dengan kalian takut akan Tuhan, hidup kalian akan diubah dan hidup kalian akan dipimpin Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan poin yang kedua yang kita bisa belajar dari Yosua adalah Yosua itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bahkan Yosua memberikan contoh kepada bangsa Israel untuk bisa bertobat. Bahkan Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dia memberikan contoh kepada bangsa Israel bahwa hanya Tuhan satu-satunya, Tuhan bangsa Israel, Tuhan yang benar. Dan Tuhan yang lain disembah, bukan Tuhan bangsa Mesir, bangsa Efrat atau sungai atau Amori. Tapi Tuhan bangsa Israel, Tuhan yang benar, yang Yosua percaya Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, yang Tuhan yang satu-satunya yang layak disembah. Karena Yosua percaya bahwa Tuhan yang sembah, Tuhan yang benar, dan dia memberikan hidupnya sepenuhnya sekali Tuhan, tetap Tuhan. Dengan seperti itu kita bisa belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Bagaimanakah kita bisa mengasihi Tuhan? Dengan cara kita beribadah dengan benar dan hidup kita berikan untuk Tuhan. Dan bagaimana juga kak kita bisa hidup mengasihi sama dengan cara mengasihi orang tua dan mengasihi teman-teman kita, mengasihi guru-guru kita,
dan bahkan mengasihi orang lain dengan cara kita memberikan contoh dengan hidup yang benar dan hidup yang kudus. Itu cara kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan sebelum Yosua meninggal, dia mengumpulkan bangsa Israel dan menegur bangsa Israel karena Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel sehingga Tuhan memakai Yosua untuk mengumpulkan bangsa Israel dan menegur bangsa Israel untuk bisa bertobat. Dan sehingga bangsa Israel yang sebelumnya mereka beribadah kepada Allah lain, bahkan ada yang menyembah berhala, untuk kembali beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Sehingga bangsa Israel bisa bertobat. Dan kakak mau juga ajak adik-adik di hari Paskah yang spesial ini adik-adik, di hari yang luar biasa ini, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan dan Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi kita semua. Dan di hari spesial ini Tuhan Yesus mau adik-adik belajar untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Pada 2000 tahun lalu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia lahir sebagai manusia biasa, bahkan lahir di kandang domba yang hina untuk datang ke dunia dan untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan semua itu tertulis di kitab-kitab, dan kita bisa baca di kitab Filipi 2 ayat 8 adik, dan kakak akan bacakan untuk kalian adik. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus saja, dia raja di atas segala raja, dia mau belajar merendahkan diri. Sama seperti kita adik-adik, kita harus belajar merendahkan diri, minta ampun kepada Tuhan jika kita ada dosa, kita ada pelanggaran atau segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Dan jangan lupa kita harus taat kepada Tuhan. Dan jika Tuhan berkata sesuai dengan firman-Nya, jangan berbuat dosa, kita harus taat dan kita jangan berbuat dosa, sehingga kita bisa jadi teladan dan kita bisa menjadi contoh bagi banyak orang kepada Tuhan Yesus telah mati atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan bukan hanya Tuhan Yesus memberikan contoh, bahkan Tuhan Yesus juga mau menggenapi karya agungnya, yaitu pengorbanan di atas kayu salib. Bahkan dia sampai mati di atas kayu salib, dan dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, seperti dia mengorbankan hidupnya sepenuhnya untuk menebus dosa kita. Bahkan bukan cuma Tuhan Yesus mati atas kayu salib, dia bahkan turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara mati dan dia telah menang atas kerajaan maut, seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mau kita harus percaya kepada Tuhan dan hidup kita mengandalkan Tuhan, karena Tuhan Yesus telah menang atas kerajaan maut dan Tuhan Yesus telah menang atas segala dosa kita. Dan Tuhan Yesus mau hidup kita jangan takut dan jangan khawatir dengan apapun situasi dunia ini, karena Tuhan Yesus telah menang atas hidup kita dan Tuhan Yesus telah menang atas dosa kita. Dan di hari Paskah yang spesial ini Tuhan Yesus mau mengingatkan kita untuk kita bertobat dan sungguh-sungguh ikut Tuhan, dan sungguh-sungguh Tuhan Yesus akan selamatkan kita. Dan bahkan bukan hanya kita selamat, bahkan seisi keluarga kita akan diselamatkan Tuhan, asal kita mau bertobat dan terima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kakak mau ajak adik-adik di hari spesial ini kita datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dan kakak berikan waktu 1 menit kepada kalian, waktu yang spesial, waktu yang luar biasa kita untuk renungkan kebaikan Tuhan, dan kita datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan bahwa selama ini hidup kita masih jauh dari Tuhan, hidup kita masih hidup dalam dosa. Ini waktu yang spesial datang kepada Tuhan untuk mengingatkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, untuk mengingatkan bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus telah rela mati di atas kayu salib memberikan keselamatan bagi kita. Kakak berikan waktu 1 menit kepada adik-adik untuk datang kepada Tuhan sekarang khusus spesial. Mungkin selama ini adik-adik belum beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan mau ingatkan pada hari ini. Tuhan mau ingatkan pada hari ini di poin yang tadi kakak sampaikan, bahwa kita harus hidup takut akan Tuhan. Dan kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia. Dan di poin yang kedua, Tuhan Yesus mau ingatkan kepada kita untuk belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Dan kita berikan hidup kita untuk Tuhan, untuk sekali Tuhan tetap Tuhan dan mengandalkan Tuhan terus-menerus dalam hidup kita. Dan poin yang ketiga yang Tuhan mau ingat kepada kita, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus dalam mati atas kayu salib, dan dia telah menang atas hidup kita, dan dia telah menang atas dosa kita. Oleh karena itu jangan takut dan jangan khawatir. Di hari Paskah yang spesial ini adik-adik, Tuhan Yesus mau ingatkan bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Hidup kita sekali Tuhan tetap Tuhan, dan Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, dan kita harus sungguh-sungguh taat sampai mati hidup bersama di dalam Tuhan.
Terima kasih Bapak atas setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang biasa ini ya Tuhan, yang akan menjadi spesial bagi anak-anak-Mu ya Bapak, karena Tuhan sendiri yang berbicara kepada anak-anak-Mu, yang melawat hati anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berubah dan mereka bisa bertobat dan mereka bisa semakin cinta Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas setiap kebenaran firman Tuhan, dan semoga firman ini Bapak bisa memberkati anak-anak-Mu, memberkati nama-Mu dan memuliakan nama-Mu, dan semakin nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik angkat tangan kalian, kita mau terima doa berkat yang datang daripada Tuhan. Terimalah segala berkat yang datang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat pertolongan, penghiburan, pemeliharaan dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kalian mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami terima semua berkat itu dengan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin. Oke adik-adik, ada sedikit pengumuman bahwa minggu depan kita masih akan ibadah online, dan kalian tetap beribadah di rumah, tetap belajar di rumah, dan tetap di rumah saja, dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.